percaya Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa, biarlah Tuhan Yesus, kami mau minta Tuhan, Engkau pengurapan-Mu turun atas kami semua yang ada di sini Tuhan. Urapi terutama hamba-Mu Tuhan yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, teman-teman kami yang pada saat ini masih dalam perjalanan, kiranya Kau sertai Tuhan, agar mereka Tuhan percepat langkah mereka untuk hadir ke tempat ini. Kau urapi juga pemain musik dan WL, agar Tuhan pujian yang dinaikkan Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, tempat ini akan menjadi tempat Engkau bertahta di atas puji-pujian. Biarlah Tuhan Kau urapi rumah ini, tembus dengan kuasa darah Yesus. Berkati Tuhan Mbak Mi Bromo di tempat ini juga Tuhan. Kami minta malaikat-Mu Tuhan untuk berkemah di sini. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami memulai. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sekarang sudah kita masuk di bulan Desember Bapak Ibu. Di mana-mana sudah merayakan Natal Bapak Ibu. Dan kita juga tidak kalah saingnya Bapak Ibu ya. Karena Natal itu merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti minggu depan kita bisa kembali di sini untuk merayakan Natal. Dan sekarang mari kita angkat pujian kita, bahwasanya dari pulau dan benua semua bangsa-bangsa akan memuji Tuhan, bernyanyi glory bagi Tuhan. Kekuatan dan mazmur kita, amin. Iya. Mari kita menari bagi Tuhan Bapak Ibu.
Iya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi yang mau menyaksikan kasih Tuhan yang pernah kita alami, kami berikan waktu dan kesempatan, disilahkan. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kebaikan Tuhan. Saya ada hari ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Cinovi yang selalu mengingatkan saya, bilang, Fon, kamu bantu pelayanan di Bu Eva. Saya nggak bisa apa-apa, biar Mbak Cinovi. Bisa apa yang kamu, yang penting hati kamu tulus melayani Tuhan. Makasih Cinovi sudah bersama kami, bergabung bersama kami. Jangan bosan-bosannya datang di CMC Kasih Agape, sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih juga Bu Eva memberi saya kesempatan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan mau pilih saya, nggak ada gelar pendeta, nggak ada gelar apa. Yang penting saya tulus, saya mengucap syukur, diberi roh kesabaran meskipun secara online saya tidak bisa ikut. PSBB suka terlambat juga ya Bu Eva. Malam karena saya mengurusi keponakan lagi menghadapi ujian. Terima kasih Tuhan memberi saya orang yang tidak pintar sekolah, nggak ada kuliah, tapi Tuhan mau pakai saya mengajak keponakan, diberi roh kesabaran untuk belajar lagi kayak orang baru. Saya mengucap syukur bisa melayani Tuhan dan kenal sama Ibu Ida. Makasih lewat pujian minggu kemarin saya pengen datang, yang Bu Eva nggak bisa pelayanan, Bu Eva lagi kumpul keluarga. Saya lewat urapan di rumah gereja ini, tempat Cilusi, urapannya begitu dahsyat. Meskipun secara online aja, tangisan saya supaya saya lebih setia lagi, ku tetap setia melayani Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Foni yang sudah memberikan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, semoga Tuhan pakai Ibu Foni lebih luar biasa lagi. Amin. Ya, satu orang lagi, silakan Ibu. Selamat sore ya Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Perkenalkan, saya Novi. Saya sahabat dan teman daripada Ibu Eva. Waktu beliau membuka sidang beliau di Almega tahun kemarin ya, itu perdana juga kami mempersiapkan Natal yang pertama. Tiba-tiba Ibu Eva terus dan ada Foni di sana juga. Kami bertiga waktu itu aktif sekali di PSBB, ministry pimpinan Ibu Eva juga. Dan sahabat saya ini, saya mengucap syukur karena beliau memiliki hati untuk melayani Tuhan. Dan saya juga tidak bisa mendukung apa-apa selain kalau saya mendengar sahabat saya ini membuka rindu untuk pekerjaan Tuhan, saya support ya. Jadi saya juga mengucap syukur kalau hari ini adalah hari perdana di mana saya boleh berkenalan dengan oma opa di sini kebanyakan ternyata ya. Saya bilang tadi sama teman saya, Ibu Mimi atau tadi di belakang Foni ya, kok saya rasanya ibadahnya kok ibadah umas ya ini ya. Tetapi saya senang sekali kalau bisa bersosialisasi ya. Ternyata tempat Bakmi Bromo luar biasa menyediakan tempat untuk kita beribadah. Saya adalah jemaat dari gereja Abalov Ministry di Taman Palem Cengkareng. Dan saya menyediakan waktu sore hari ini diundang terus sama Ibu Eva berapa kali dan saya merasa Tuhan, kalau saya punya waktu saya akan support dengan kehadiran saya di tempat ini. Dan mungkin minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan Ibu Eva sudah mempersiapkan saya untuk acara Natal ya, minggu depan ya Ibu Eva ya, 14 Desember. Nanti saya akan memandu acara Natal Bapak Ibu di tempat ini untuk minggu depan. Dan saya mengucap syukur hari ini luar biasa. Oma opa dapat menyanyi dengan begitu semangat ya. Kita memang perlu, Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan terus giat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sekian perkenalan saya dan saya tidak mau merasa asing.
Minggu depan kita akan berjumpa kembali dan merayakan Natal sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Maju terus Ibu Eva sahabatku. Foni juga. Layani Tuhan dengan apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan ya. Oke, saya berikan pada MC. Terima kasih kepada Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita Bapak Ibu. Mari kita persiapkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh memenuhi setiap kehidupan kami. Yesus, Engkau kebenaran bagi setiap kami itu. Selama kami hidup, mata kami hanya terus akan memandang Engkau dalam setiap hidup. Kalau kami hidup, hati kami akan selalu menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kami undang kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita lebih sungguh-sungguh, mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwasanya selama kita hidup, mata dan hati kita hanya untuk memandang Tuhan, hanya untuk
siap Tuhan. Seperti gelas yang kosong kami mau diisi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Hari ini kita bersama kembali ya di Bakmi Bromo ini. Puji Tuhan, teman-teman saya ini Shalom yang baru bergabung di sini. Tante Syuing, Shalom. Ada juga ada saudaranya dari Ibu Lucy ya, keluarganya. Ada Pak Denny, ada siapa ada. Semua nih, Tante Lisda, ada Oma juga. Banyak juga yang masih belum hadir, tapi kita percaya hari ini kita akan dapatkan kekuatan. Ya ini saya berbicara tentang Tuhan mencari pengerja yang mau melakukan pekerjaan yang besar. Ya, apakah itu pekerjaan yang besar? Bapak Ibu tahu ya, selama ini kita diberikan, Tuhan tuh mau mencari ya, mencari siapa sih? Mencari orang yang pintar, cari orang yang luar biasa, yang sempurna, enggak. Tapi apa yang Tuhan cari ya, kita next ayatnya di sini. Di 2 Tawarik kita baca ayatnya di sini ya. Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang sungguh hati terhadap Dia. Jadi mata Tuhan itu apa? Menjelajah, Dia menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh. Di sini siapa yang sungguh-sungguh? Saya percaya kita semua yang hadir adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Luar biasa hari ini. Kita sungguh diberkati tadi oleh pujian penyembahan, dan kita sebentar lagi Natal, dan akhir-akhir ini Bapak Ibu tahu ya, banyak bencana, gempa, kemarin baru banjir, longsor ya di Sibolga, dan banyak yang hanyut dan banyak korban yang sampai sekarang nggak tahu kemana, dan itu semua adalah tanda-tanda akhir zaman, dan kita ini hidup di akhir dari akhir zaman ya. Oke, next selanjutnya. Jadi setiap zaman ini Tuhan tuh selalu mencari orang, seorang. Bukan yang paling pintar banyak. Bukan yang paling kuat, yang sempurna, yang bisa melakukan apa aja. Bukan yang paling terkenal, tapi yang mau bersedia. Yes Lord, ini aku. Seperti tadi kesaksiannya Bu Foni ya. Tuhan nggak panggil, nggak lihat siapa lu gitu kan. Saya juga pertama kali saya jadi gelar pendeta, siapa ya ini ya. Jadi saya ya mungkin teman-teman saya juga ada sebagian yang jadi pendeta gitu kan. Tapi saya bilang ya udahlah, Tuhan yang berbicara waktu itu, apakah kamu siap? Saya minta tanda dari Tuhan, dan akhirnya ya saya bilang, saya baru jawab yes Lord. Jadi Tuhan memanggil orang siapa? Orang biasa. Murid-murid Tuhan siapa? Apakah yang pinter, ahli Farisi, ahli Taurat? Bukan. Tapi murid-murid Tuhan petani, nelayan, pemungut cukai. Itu orang-orang apa? Orang biasa, bukan orang hebat. Tapi di sini dikatakan Tuhan mencari orang-orang yang biasa. Ibu Eva mah gampang katanya ngomongnya gitu. Saya mah cuma ibu rumah tangga, saya cuma ya kalau itu nggak ngapa-ngapain lah, saya udah umur, udahlah ngurus cucu. Tapi enggak, Tuhan tuh mau kita setidaknya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pendoa, kalau udah umur misalnya udah 60, 70, kita jadi pendoa. Pendoa buat siapa? Buat anak-anak kita, cucu kita. Karena saya lihat ya, oma saya dulu dia biasa-biasa, tapi dia selalu mendoakan anak cucunya. Jadi kita percaya ayatnya, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Dari seorang pendoa oma-oma, yang oma saya berdoa selalu untuk cucunya, untuk anaknya. Ya, sekarang anak cucunya diberkati dan tidak meminta-minta. Amin. Siapa yang mau berdoa bagi keluarga kita ya, at least ya, teman-teman kita itu. Jadi Tuhan memakai orang yang biasa-biasa. Dan Tuhan mempercayakan pekerjaan besar. Apakah pekerjaan besar itu? Pekerjaan besar adalah amanat agung. Karena kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan penyertaan.
Kalau dipakai Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Percaya nggak Bapak Ibu? Amin. Kalau saya dulu, saya memang nggak bisa. Saya bilang, saya ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Terus lalu udah gitu, ada suara Roh Kudus bilang, kamu nanti akan khotbah. Nggak mungkin, saya bilang. Saya ngomong aja belepotan, gimana saya mau khotbah? Terus ada berapa kali konfirmasi. Terus saya bilang, nggak mungkin lah. Saya boro-boro bisa khotbah. Berdiri di depan aja gemeteran gitu kan. Baru saya kalau kata sambutan paling satu menit, 2 menit, gak bisa lama gitu panjang kayak yang lain. Tapi Tuhan tuh memakai kita ya. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Haleluya, amin. Jadi penyertaan Tuhan menyertai kita ya. Dan Tuhan memuliakan namanya melalui orang tersebut. Jadi kita dimuliakan melalui kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Tapi masalah terbesarnya apa? Dalam pelayanan ini apa sih masalah terbesar? Bukan karena kekurangan talenta, enggak. Kita semua pasti punya talenta. Tapi kekurangan apa? Hati. Kita mau enggak hati kita dipakai? Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kalau kita andelin orang-orang pintar, orang hebat, enggak bisa. Tapi kita percaya ada penyertaan Tuhan, amin. Di sini siapa yang mau dipakai Tuhan? Nanti menjadi pendoa. Nggak ada yang mau. Yang jadi pendoa di sini, yang jadi WL, sini juga kekurangan pengerja loh. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau miliki talenta, nanti untuk penyanyi, mau nyanyi di sini WL, singer, kita masih butuh singer di sini ya. Cuma ada WL ya. Masih ada singer, masih ada pendoa, masih ada humas. Soalnya, kenapa? Apanya? Drumnya, drumnya kosong katanya drum. Siapa yang bisa drum juga bisa. Gitar masih ada lowongan Bapak Ibu ya. Jangan kekurangan pelayanan. Kemana-mana kita melayani Tuhan aja, Tuhan pasti sediakan, sertai. Dan yang kedua, next berikutnya. Tuhan itu mencari pengerja yang mau mengatakan, ini aku. Utuslah aku. Ayatnya ada di mana? Di Yesaya 6 ayat 8. Jadi di sini dikatakan, siapakah yang kau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Pada waktu itu Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Tapi dibilangnya apa? Ini aku. Utuslah aku. Iya. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak memaksa ya Yesaya untuk Tuhan tuh mencari siapa yang bersedia. Yang bersedia yang mau, bukan mencari orang yang enggak mau. Kalau orang enggak mau ya udahlah biarin. Saya udah berapa kali teman saya, ayo Ci ke gereja, iya saya pusing punya pergumulan, aduh kayaknya kayak teman-teman saya menjauhi, udah nggak punya teman katanya. Ya ibu sekarang ikut persekutuan atau ikut apa, gimana kita mau punya teman kalau kitanya di rumah aja, bisa nggak punya teman? Nggak bisa kan, kayak Tante Suing pagi-pagi udah tai chi, ya temannya banyak ya kan. Ibu ini juga banyak perkumpulan. Nah, Ibu Mimi kemana-mana kesana kesini temen. Kenapa? Keluar, kita harus keluar, baru banyak temen. Jadi orang itu harus bersedia. Panggilan Tuhan tuh seringkali ada pada orang yang tidak merasa dirinya siap. Aduh, saya belum siap nih kayaknya Bu. Saya belum siap, kalau jadi pembicara belum siap. Apalagi misalnya saya dulu bilang saya belum siap, tapi Tuhan bilang ayo belajar. Nah, ini di sini ada Pak Gunadi, beliau juga Bapak rohani saya, suka mentor. Jadi mentor, ayo kamu bisa, kamu bisa. Saya bilang Pak saya nggak bisa. Bisa, kamu bisa. Nah, jadi agak dipaksa gitu. Pelayanan itu memang kadang-kadang agak dipaksa, seperti ya Aldo ini juga nih, anak muda ini ya. Bagaimana dia mau melayani itu harus dipaksa juga. Pertamanya dipaksa, tapi udah selanjutnya jadi senengan melayani ya enggak? Siapa di sini yang awal mulanya pelayanannya dipaksa? Paksa dulu deh. Harus ngomongin berkali-kali. Baru dia jalan. Ada enggak yang begini? Oh, Ibu Foni. Ibu Foni harus dipaksa-paksa ya. Jadi kesiapan mau taat, Tuhan lebih menghargai.
Karena Tuhan itu lebih menghargai apa? Ketaatan kita. Kalau kita mau taat, yes Lord. Kayak pembantu kita lah. Kalau kita misalnya kita bilangin ngelawan melulu. Seneng nggak punya pembantu gitu? Pinter tapi loh, pinter masak, pinter apa, pinter segala macam dah, pokoknya hebat dah. Tapi ngelawan melulu, mau nggak? Nggak mau kan? Ada pembantu yang bodoh gitu kan. Aduh, masaknya kagak enak, apa-apa nggak bisa. Tapi dia apa-apa, iya bu, ngepel ya nanti gini-gini, iya dikerjain. Kita lebih sayang mana? Lebih sayang yang ini kan? Yang bodoh tapi taat, dia kan? Jadi Tuhan itu lebih sayang kalau kita taat. Yes Lord, saya mau. Jangan bilang, aduh Tuhan saya nggak bisa lah. Aduh jangan, sebenarnya saya juga mau menghindar. Tapi saya bilang, ini Tuhan udah kasih ultimatum, no you katanya. Yes Lord, oke. Ya baik Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan juga bisa berbicara halus, tapi juga dia bisa keras gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan keraskan hati. Kalau Tuhan udah panggil kita harus taat. Amin. Ya, contohnya apa sih di Alkitab dalam coba next selanjutnya Musa. Musa itu siapa? Musa itu adalah seorang pelarian. Dia dulu escape ya. Lalu dia menjadi pemimpin bangsa. Bagaimana Musa itu emang orang hebat? Musa orang hebat bukan? Bukan. Kita baca ya, ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 sampai 4. Di sini dikatakan Musa itu berkata dia, aku nggak pandai bicara. Dia nggak pintar ngomong. Dia juga nggak bisa ngomong. Tapi dia bilang gini, Tuhan, aku nggak bisa bicara. Putus aja tuh si Harun. Harun itu pinter. Dia kan lebih pinter ngomong. Dia aja deh jadi pemimpin. Lalu putuslah orang lain. Tapi Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau. Akhirnya Musa mau nggak? Mau. Walaupun pergumulan. Musa itu nggak bisa ngomong, dia mungkin kalau orang sekarang agak terbata-bata kalau ngomong. Nggak bisa lancar gitu ya. Jadi tapi Tuhan menyertai Musa. Karena di Alkitab dibilang apa? Tuhan tuh senang sama orang yang rendah hati, yang mau yes Lord. Dia mau mengucapkan kata ketaatannya itu iya Tuhan, iya. Walaupun memang kemampuannya kurang. Kayak saya mungkin juga Tuhan paksa juga untuk ya sudah Tuhan, saya mau. Jadi pekerjaan besar itu dimulai dari keberanian. Kita berani melangkah dulu, yes. Tetapi bukan dari ketaatan yang kecil tadi ya. Pada saat kita melakukan, ya Tuhan saya mau. Nah itu yang dilihat Tuhan. Kita melakukan dulu, amin. Siapa yang sini yang mau melakukan pekerjaan Tuhan? Ini udah akhir zaman loh, ya. Jangan lagi kita, udahlah, nggak apa-apa yang lain dulu lah, utus paronal aja lah. Saya masih mau menyelesaikan karir dulu, saya mau kerja dulu, saya mau ini dulu, itu dulu. Nanti akhirnya pas Tuhan panggil, kamu ngapain? Nggak melakukan sesuatu apapun ya, padahal Tuhan sudah suruh. Saya kemarin ya kaget juga teman saya, dia jalan-jalan ke Cina. Orangnya masih muda, seumuran saya, mungkin 50-an ya. Di sana mungkin dingin, saya nggak tahu gimana. Tahu-tahu saya dengar kabar meninggalnya di Cina. Bukan gembala, tapi teman asuransi. Jadi dia waktu itu sehat, saya nggak nyangka. Jadi kita jangan bilang umur kita masih muda, enggak loh Bapak Ibu. Itu saya juga kaget, orangnya masih sehat. Terakhir kali ketemu saya masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda. Terus tiba-tiba dia bilang, saya waktu itu ada teman saya itu bilang, Fah, si ini meninggal. Wah, saya bilang kenapa? Jatuh dari kamar mandi. Jadi dari dia kan naik Great Wall itu kali ya. Terus kecapean kali, ngos-ngosan kayaknya kena serangan jantung. Jadi Bapak Ibu,
Jangan kira umur kita masih muda. Belum tentu loh yang udah tua dia panggil duluan, yang muda bisa dipanggil duluan. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, gimana? Saya juga pernah. Saya waktu COVID waktu itu saya juga mau dipanggil Tuhan. Waktu itu COVID Delta, saya mau dipanggil Tuhan, tapi Tuhan, saya menego. Tuhan, jangan dulu deh. Saya masih banyak yang belum saya kerjakan, saya bilang. Akhirnya Tuhan sudah negosiasi, oke lah, saya apapun yang kau suruh aku mau lakukan. Ya udah, akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk melayani. Ya, itulah kita kalau masih dikasih hidup, pakai kesempatan kita. Apa aja pekerjaan. Sekarang banyak kok, banyak orang stres tuh Bapak Ibu loh. Bapak Ibu bisa ke tempat teman-teman kita, mungkin teman-teman kita jarang ke gereja, stres di rumah aja, ngobrol, doakan dia. Itu hal-hal kecil, tapi itu berdampak. Ya, oke, next ke depan. Apa ya yang kedua? Tokoh dalam Alkitab siapa? Yusuf. Yusuf itu kita tahu ya, Yusuf itu orang yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai seorang yang tampaknya tidak mungkin ya, seorang yang melalui proses yang berat. Yusuf itu kan difitnah, dibuang, sampai dia masuk penjara. Tapi Yusuf menyerah enggak? Enggak menyerah Bapak Ibu. Dia tetap setia, dia melayani Tuhan. Kita percaya kita semua melalui proses Tuhan. Saya juga melalui proses. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu dulu, saya orangnya juga keras kepala. Tapi Tuhan proses ya, melalui orang-orang terdekat saya benturkan, akhirnya saya sekarang ya sudah mengalami perubahan demi perubahan. Dan saya percaya ini adalah waktunya. Kalau kita memang melalui proses, berarti Tuhan mau membentuk karakter kita. Amin. Dan Yusuf ini dikatakan di Kejadian 37 ayat 5-11 bisa kita baca, bisa ditampilkan. Kejadian 37 ayat 5-11 kita tentang Yusuf. Atau Bu Foni mau bacakan? Bisa. Ini di sini. Kasih pembaca firman. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja, yang lain nanti ketutupan. Iya. Duduk aja. Kejadian 37 ayat 5-11 nanti ditampilkan di layar ya. Kejadian 37 ayat 5-11. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Ayat 6, sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kau dapat ini. Kita tanpa sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas bangkit dan tegak berdiri, lalu berkas-berkas datang mengelilingi dan sujud kepada berkasnya. Ayat 8, kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Ayat 9, kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakannya mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah?
saudara-saudara pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Ya. Amin. Tapi ayahnya itu menyimpan dalam hatinya. Berarti kadang-kadang itu kita punya visi, kita kasih penglihatan, misi. Tuhan tuh memperlihatkan bahwa Yusuf nanti akan dipakai Tuhan. Dia berkas-berkas gandum semuanya kepada dia tunduk gitu kan. Tapi apa yang dilakukan saudaranya iri. Jadi kadang kita kalau mempunyai dapat visi dari Tuhan, kita ceritakan kepada orang, mungkin orang yang tepat bisa mengambilnya, tapi kalau pada orang yang tidak tepat, mungkin mereka apaan sih gitu kan. Jadi ayahnya itu menyimpan dalam hatinya, seperti Maria. Maria mendapat pesan Tuhan, Maria menyimpan dalam hatinya. Kadang-kadang visi yang dari Tuhan tidak perlu kita terlalu sebarkan, tapi kepada orang yang benar-benar mau ya melakukannya. Dan Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, ya tanda panggilan ilahi atas hidupnya. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah mendapat penglihatan atau mendapat misi langsung dari Tuhan? Ada ya? Iya pasti ada. Setiap kita punya destiny loh Bapak Ibu. Semuanya. Kita ini bukan hamba Tuhan tuh, semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kita punya destiny. Jadi di sini dikatakan mimpi itu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk memelihara hidup banyak orang di masa kelaparan. Jadi Yusuf itu diperlihatkan satu visi, misi bahwa dia akan menjadi memelihara satu bangsa, waktu itu bangsa Mesir ya. Dan setiap panggilan besar itu dimulai dari visi dari Tuhan. Jadi ada visi yang Tuhan kasih. Oke, next selanjutnya. Lalu Yusuf mengalami promosi dari Tuhan. Sebelumnya itu Yusuf mengalami penolakan ya Bapak Ibu ya. Penolakan dan pengkhianatan. Jadi pada waktu itu step-stepnya, jadi ketika dia itu ditolak sama saudaranya sendiri. Ditolak, dijual 20 sikal, masukin ke lubang sumur situ ya. Lalu diangkat, dijual kepada orang Ismail. Dan waktu itu Yusuf mengalami penolakan dan pengkhianatan. Ya dibaca di Kejadian 37, nanti bisa dibaca di rumah, ayat 12 sampai 28, Yusuf itu mengalami penolakan, pengkhianatan. Jadi ketika kita diproses, kita mau mengalami next level, kita akan mengalami satu persatu proses. Di mana ada pengkhianatan, ada penolakan, itu ujian. Apakah kita tetap kuat, tetap mampu bertahan. Jadi ketika mungkin Yusuf ini waktu kemarin nih digoda oleh Tante Potifar ya kan, tahu ya, ceritanya mungkin semua udah pada tahu ya. Kalau Pak Ronald digoda nih oleh Tante Potifar, kabur nggak? Apa terima? Aduh, ganteng amat cup katanya. Ya gitu kan. Ya, itulah kehidupan. Jadi Yusuf itu malah menolak, tapi akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia tetap setia di tengah pencobaan gitu ya. Yusuf difitnah, di penjara tanpa salah. Jadi meskipun di penjara, dia tetap tidak bersalah. Tapi di sini dikatakan di Kejadian 39 ayat 21, ya kita baca di Kejadian 39 ayat 21, apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf. Kejadian 39 ayat 21, kita baca ayatnya di sini nih. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia jadi kesayangan. Rupanya itu step-stepnya yang harus dia laluin untuk dia dapat ke penjara. Kalau dia nggak di penjara, dia bisa nggak ketemu raja? Nggak bisa. Memang itu harus jalan-jalannya itu. Jadi kalau kita diproses Tuhan, jangan kita berontak. Aduh Tuhan, kenapa sih? Aduh saya tuh nggak salah, kenapa sih kok saya difitnah, kok kenapa orang tuh jahat sama saya. Itu proses Bapak Ibu, seperti Yusuf, kita nggak boleh mengeluh, ada proses Tuhan. Sehingga dia di penjara itu apa? Sampai dia
dikenalin kepala penjara itu untuk menafsirkan mimpi, ya kan? Nah, ini adalah promosi dari Tuhan. Jadi jangan komplain. Kalau selama kita masih diproses Tuhan, selama kita masih, Tuhan tuh bekerja. Proses itu untuk karakter kita. Kadang karakter kita keras kepala. Kita ketemu orang yang itu juga keras kepala. Berantemlah. Nanti akhirnya lama-lama kita jadi lembut, ya kan? Begitulah proses Tuhan tuh nggak enak. Tapi kalau kita tetap bertahan, kita akan naik level. Amin. Siapa yang mau naik level? Haleluya. Amin. Mau naik level semuanya tuh. Tuhan jawab nanti di sini ya. Sini kan ada Tuhan Yesus hadir ya di sini, tempat ini, karena urapannya di sini luar biasa tadi ya. Oke, haleluya. Oke, next, Yusuf itu menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan itu meninggikan Yusuf pada waktunya. Kita tahu ya di Kejadian 41, kalau Kejadian 41 itu dibaca tentang Yusuf, bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun. Jadi waktu itu ada, kita tahu ya, ada berapa lembu ya? 7 lembu yang kurus, ada yang gendut, yang gemuk, yang gemoy ya. Seperti saya rada gemuk. Jadi bagaimana kata Firaun, gimana ya? Ini apa sih artinya? Nah, lalu dipanggillah Yusuf, kepala penjara bilang, oh iya Tuan Raja, saya lupa. Ternyata ada orang yang bisa menafsirkan. Nah, dipanggillah Yusuf. Silahkan menafsirkan mimpi. Nah, di situ Yusuf diberikan hikmat. Jadi kita ini Bapak Ibu, bukan karena kita pintar, tapi karena kita diberikan hikmat dari siapa? Dari Tuhan, ya, yang membuat kita itu jadi pintar. Kalau enggak, saya juga sebenarnya melihat bahwa sekarang ini Tuhan memakai orang biasa loh. Percaya enggak? Kalau orang-orang yang udah pintar, udah terkenal, susah enggak kita buat ngobrol sama dia? Enggak bisa, apalagi diundang sini, enggak mau. Nah, tapi ya, mau nggak dia menginjilin orang di jalan? Mau nggak? Enggak ada waktu. Tapi kalau kita ini ya, kita kan bisa injilin tetangga. Saya biasa jalan pagi, saya ngobrol ya kan, Tante Suin kan ketemu selalu jalan pagi, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di jalan gitu, saya ajak. Yaitu caranya kita melakukan hal-hal yang kecil. Kelihatannya kecil, tapi itu dinilai oleh Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan cuma di mimbar, tapi juga di marketplace semuanya ya. Jadi Tuhan itu memakai kita, dan Yusuf dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dengan cara apa? Dia disuruh mengumpulkan gandum ya selama 7 tahun. Jadi dibilang ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan ini ya Bapak Ibu, tahun 2026 saya sebelum khotbah saya kan doa, Tuhan apa sih nanti untuk tahun 2026 nih kemana? Itu nggak lebih baik, nanti akan ada lebih ada bencana dan segala macam. Jadi kita ini Bapak Ibu, kita harus menginjil cepat-cepat. Ini waktunya kita untuk keluar menginjil, karena untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nanti jangan sampai banyak jiwa yang terhilang ya. Kita percaya karena untuk 2026 ini katanya banyak orang kan juga banyak yang di PHK. Orang nggak ada kerjaan, gimana mau makan? Itu banyak susah. Makanya kemarin saya juga berbicara, kita harus membuat satu terobosan. Maksudnya gini, kita bikin komunitas, nanti kita akan ada satu nanti ada kayak seperti Yusuf gitu ya. Nanti kita akan ada lumbung Yusuf, nantilah rencananya itu akan melalui yayasan. Jadi Yusuf itu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tujuan terbesar dari perjalanan Yusuf adalah memelihara satu bangsa yang besar. Dan Yusuf itu mengampuni enggak orang yang menyakitinya? Mengampuni. Ya udahlah, aku ampuni. Kalau orang yang keras hati dia enggak mengampuni, tapi Yusuf mau mengampuni. Kita baca ayatnya di Kejadian 50 ayat 20 ya. Bagaimana Yusuf mengampuni orang yang menyakitinya. Itu adalah kuncinya ya Bapak Ibu. Kalau kita mau
mau diampuni kita mau minta maaf dulu dong. Bagaimana kalau kita nggak minta maaf, kalau kita mau langsung diampuni? Kita sebelum diampuni harus minta maaf juga. Misalnya saya menyakiti hati Ibu Foni, saya mengampuni Bu Foni, tapi saya mesti minta maaf dulu sama Bu Foni. Bu Foni sorry, kemarin saya salah. Baru Bu Foni mengampuni, itu prosesnya ya. Di sini dikatakan, nah memang kamu telah, coba baca, kita baca sama-sama ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu melihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia tahu Yusuf ini difitnah, diapain, tapi dia udah tahu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah itu melakukannya untuk satu kebaikan. Amin. Siapa yang di sini yang mau mengampuni kesalahan musuh-musuhnya ya? Udahlah, lupain aja. Ngapain? Dia enak tidur, kita masih dongkol aja mikirin. Jadi yang sakit siapa? Kita. Jadi nggak usah, kalau orang salah udah kita ampuni, walaupun dia nggak minta maaf ya udah kita ampuni ya. Karena kalau kita pikirin, ya ruginya siapa? Kita. Kenapa orang banyak cancer? Cancer itu penyakit yang karena sel-selnya itu abnormal. Jadi kenapa sel-sel bisa abnormal? Karena dari kita ini agak kesel, dongkol, nah itu jadi sel-selnya itu menjadi abnormal, berkembang. Setiap kita sebenarnya ada bibit cancer. Tapi kalau kita perasaan kita happy, itu ada hormon namanya endorfin. Jadi tidak membuat tubuh kita bisa mengatasi cancer itu. Jadi kalau kita bikin tubuh kita happy, nggak ada kepahitan dengan orang, pasti orang yang sakit cancer itu sembuh. Ya, amin. Ya, Cilili batuk, nanti minum obat batuk. Haleluya. Kasih minum. Jadi yang ke next selanjutnya, ciri pengerja yang dipakai untuk melakukan hal yang besar. Apa sih ciri-cirinya? Haleluya. Yuk, kita baca di sini. Ciri-cirinya adalah hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita nih hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan memakai kita. Ya, kita baca di 2 Tawarik 16 ayat 9. Tuhan mencari siapa? Udah ketemu belum? Dilihat di sini aja nih Bapak Ibu. Nah, 2 Tawarik 16 ayat 9. Tuhan mencari hati yang penuh, bukan setengah-setengah ya. Kalau kita mau melayani Tuhan Bapak Ibu ya, misalnya saya jadwal Pak Ronald nanti saya jadwalin. Besoknya dia bilang, aduh Bu, saya nggak bisa. Kenapa? Saya pusing nih, lagi meriang. Nah kalau sakit ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau yang orang dia kalau sungguh-sungguh, biarpun dia dalam keadaan kurang enak badan, dia tetap melakukan, ya kan? Pak Ronald sering ya begitu ya? Iya, tetap komitmen. Karena apa? Sungguh-sungguh. Jadi pelayanan besar itu bukan hanya mungkin dilakukan oleh orang yang hatinya terbakar untuk Tuhan. Kalau kita on fire sama Tuhan, walaupun kita sakit, kita merasa nggak enak badan, kayaknya aduh pegel-pegel nih, kayaknya enakan tidur dari pelayanan nih. Udahlah tiduran aja lah, nggak jadi ke gereja. Ya itu siapa yang senang? Iblis. Karena kan Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Tapi iblis apa? Mencari orang yang dapat ditelannya, kebalikannya. Jadi ketika Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh, tapi iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Jadi kita harus sungguh-sungguh, on fire. Amin. Yang kedua adalah kerelaan untuk taat. Ya, dikatakan di sini di Lukas 5 ayat 5. Ini tentang cerita Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja, tapi engkau menyuruhnya aku untuk menjala juga. Waktu itu Petrus taat, kenapa? Karena gurunya yang bilang. Walaupun Petrus itu nelayan, dia udah cari semalaman gak ketemu, gak mungkin lah guru. Petrus itu lebih ahli dong dari Yesus, karena Petrus itu tiap ini kan, tiap
hari, nelayan dia udah tahu, ini nggak ada ikan, ini ada ikan. Tapi guru, dia bilang, Yesus bilang tebarkan jalamu. Dia tebarkan nggak jalannya? Tebarkan. Karena Petrus itu apa? Taat, ya, taat. Kelihatannya masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau kita dikasih pemimpin kita suatu pekerjaan yang nggak masuk akal, kita mau nggak melakukannya? Belum tentu, iya benar Bu Novi. Nggak masuk akal, ngapain lah, gitu kan? Ini pasti. Tapi Petrus mau nggak nurut? Mau, karena dia bilang yes Lord, dan itulah terjadi mujizat. Ketika kita taat yes Lord, itu akan terjadi mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat? Di sini yang mengalami mujizat, amin. Harus apa kuncinya? Taat, ya, taat dan hatinya sungguh-sungguh, ya. Oke, next ke depan. Dan hati pelayan. Jadi hati pelayan. Jadi Markus 10 ayat 45 kita baca ya. Di sini. Jadi di sini dikatakan Yesus datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kebanyakan kita nih pengennya dilayani ya. Tolong ambilin dong minum. Tuh, mau ambilin minum gitu. Apa? Tolong dong ini jadi bos. Jadi kalau kita udah pemimpin pengennya jadi bos. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani, ya. Bukan untuk dilayani. Jadi hati pelayan. Kita harus rendah hati. Rendah hati itu bukan buat ditindas, tapi kita percaya siapa yang menyertai kita, ya. Tujuannya Tuhan memakai orang mau melayani, bukan mencari dilayani. Jadi kita harus mau melayani sebelum ibadah. Ya ada yang udah melayani, wah udah beres-beres. Jadi nggak usah lihat jabatan kita. Kalau saya misalnya ada yang nggak beres, ya saya ini sangat merangkap ini nih media. Tadi saya juga udah mulai stres tuh, nggak bisa masuk link YouTube. Waduh, ini orang medianya nggak datang. Ya ada Pak Agus gantiin. Untung ada Bro Agus ini. Tepuk tangan buat Bro Agus, ya. Hari ini dia bisa datang. Soalnya semestinya bukannya yang bertugas, bukannya dia Bu Ella, tapi ya udahlah. Kita percaya ada Tuhan tuh ya, penyertaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi tuh misalnya kita merasa aku nih udah kalau misalkan dalam pelayanan, kalau nggak ada Pak Ronald misalnya, nggak bisa nih Bu Eva nih pelayanan kalau nggak ada aku gitu kan. Tapi itu Tuhan Tuhan berkenan nggak? Enggak kan? Tapi Pak Ronald enggak kayak gitu. Tapi maksudnya kalau kita merasa gitu, enggak bisa loh kalau nggak ada gue, nggak bakal bisa jalan dah. Misalnya kayak saya nih PSBB, kalau nggak ada aku nggak bisa lah PSBB jalan. Bisa kok, Tuhan bisa gantikan, carikan orang yang lebih baik malahan bisa, gitu kan? Amin. Jangan sombong, jadi orang tuh harus rendah hati, kita tuh keset, ya. Suruh apa? Yes Lord, ya Tuhan. Bukannya kita jadi bosi, jangan. Jadi hati pelayan. Ya, di sini dikatakan juga di Lukas 16 ayat 10. Yuk kita baca ayatnya. Siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi pekerjaan besar itu dimulai dari yang kecil, persekutuan kecil, tugas-tugas yang kecil, pelayanan kecil. Jadi apa ya, nggak bisa tuh hamba Tuhan terkenal. Kita lihatlah sekarang hamba Tuhan terkenal. Dulu juga dia sama merintisnya Bapak Ibu, cuma 5 orang. Saya diceritakan sama Pak Gunadi ya, katanya dulu Pak Yakub Nahua itu cuma berapa orang, nggak banyak. Tapi dia bermimpi besar, dia punya gereja yang besar. Dia mulai memimpikan punya gedung yang 10.000 kursi. Itu dimulai dari apa? Mimpi, visi ya. Jadi itu, kita harus memiliki mimpi yang besar untuk melakukan tugas yang besar. Jadi selalu dimulai dari pekerjaan yang kecil-kecil dulu. Oke, next. 5. Mengapa Tuhan mencari pengerja untuk melakukan pekerjaan yang besar? Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Banyak jiwa-jiwa yang kita tuai. Karena dikatakan dalam Matius 9 ayat 37,
tuayan memang banyak, tapi pengerjanya sedikit. Kita lihatlah, Bapak Ibu di luar itu, tuayan. Begitu banyak orang yang pada saat ini menderita nggak punya makanan. Mereka mau makan aja sehari sekali aja udah bagus. Karena ini krisis Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin mengalami putus asa. Teman-teman sekitar kita aja kita coba kunjungi, kita teleponin gimana kabarnya kamu. Oh kamu lagi ngapain? Aduh aku lagi bete nih gini-gini persoalan begini-begini. Kita curhat. Tapi curhatnya jangan ditambah-tambahin ya. Jadi nanti jadi gosip ya kan. Ya boleh curhat ya. Kenapa? Oh ya aku lagi sakit. Kunjungin dia, doakan dia. Kita tuayan tuh banyak ya. Kemarin ada orang yang mau ke sini tapi di depan belum ada penyambut tamu, dia pergi lagi waktu kemarin nih dari agama seberang. Udah datang, saya udah datang Bu ke Bami Bromo, tapi nggak ada orang. Loh nggak ada orang, mungkin dia lihat di luar nggak ada orang. Ya itu makanya tuayan banyak, pengerjanya sedikit. Tuhan punya pekerjaan besar memenangkan jiwa, menghidupkan gereja, membangun generasi ya. Kita sekarang banyak anak-anak generasi muda main HP melulu, itu udah kecanduan. Disuruh ke gereja online aja lah, males gitu. Tapi ya puji Tuhan anak saya ya enggak, masih tetap ke gereja, cuma ada yang kecil aja belum. Jadi karena itulah pekerjanya sedikit. Siapa yang mau jadi pekerja di ladang Tuhan? Amin, semua ya. Kita harus jadi pengerja karena jiwa-jiwa sudah menanti. Karena kerajaan Allah tuh penuh orang yang berani melangkah. Dia perlu orang untuk berani melangkah. Kenapa? Kalau kita di rumah aja kita dapat jiwa enggak Bapak Ibu? Enggak dapat. Zaman udah berubah. Tantangan berubah. Sekarang digital. Kita mau ngapa-ngapain pakai AI bisa. Mau lagu apa? Sekarang bisa loh menciptakan lagu pakai AI ya. Bisa. Kita ketik aja teksnya. Entar tiba-tiba ada nadanya. Ih keren banget. Terus kita nggak perlu belajar banyak bahasa. Kita ketik, lalu udah terjemahin bahasanya. Misalnya, aku cinta kamu, lalu ini ya, tante ya, udah langsung bisa bahasa Mandarin. Keren sekarang. Tapi Tuhan butuh orang yang berani berkata, aku tidak takut. Karena kenapa? Di zaman digital ini, di medsos, banyak ketakutan-ketakutan yang dimunculkan. Coba Bapak Ibu, krisis 2030 akan riset global, 2026 tahun gelap. Itu banyak sekali. Makanya banyak orang jadi takut, cemas. Gimana nih tahun 2026? Sebentar lagi kita masuki tahun 2026. Orang kalau buka-buka medsos YouTube, takut nggak? Takut. Waduh gimana ya? Aduh nanti anakku gimana? Nanti kalau aku nggak punya kerjaan gimana? Lalu nanti kalau antikris datang gimana ya Tuhan? Nah itulah banyak ketakutan. Jadi perlu itu mencari orang-orang yang seperti ini. Perlu siapa? Perlu kita. Siapa orang-orang itu? Perlu siapa? Saya bilang perlu saya mau dipakai Tuhan. Amin. Ya. Next ya. Karena Tuhan mau membawa umatnya masuk ke musim yang baru. Musim apa sekarang? Setiap musim Tuhan mencari siapa yang mau dipakai menjadi alatnya. Sekarang ini musim apa? Ya musim digital. Jadi Tuhan mau membawa umat kita musim yang baru. Bagaimana kita belajar? Kita harus tetap belajar ya untuk what's next, apa kayak teknologi, ChatGPT. Itu kalau kita maju kita harus belajar terus karena supaya kita nggak ketinggalan Bapak Ibu ya. Mungkin oma-oma di sini udahlah nggak perlu belajar. Tapi kalau ada yang suka hobi sampai sekarang masih belajar, itu luar biasa ya. Amin. Lalu tantangan bagi kita apa sih hari-hari ini? Tuhan bertanya siapa yang mau aku pakai ya. Tuhan dari atas mungkin lihat siapa yang mau berdiri di celah. Maksudnya gini, ketika kita mengalami satu persoalan, ketika ada musibah di bangsa kita, Tuhan mau kita sebagai pendoa berdiri di celah bangsa kita. Ya, bagaimana kita berdoa untuk menangisi jiwa-jiwa, berdoa bagi bangsa. Siapa yang mau berdoa bagi bangsa? Ya amin ya.
Kita nggak tahu ya krisis-krisis ke depan, tapi kita doakan supaya Indonesia itu tidak mengalami krisis yang parah. Ya kadang-kadang orang Kristen berkata, saya belum siap, saya belum mampu, saya nggak layak. Pernahkah kita ngomong begitu? Aduh, Tuhan saya kok belum siap nih, saya kayaknya nggak mampu, saya belum layak. Kita pernah nggak merasa begitu? Tuhan saya belum siap, saya juga pernah. Bahkan kadang sering, Tuhan saya belum siap nih. Kalau saya, ya saya menjadi pengkhotbah, saya belum siap. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu bisa. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang satu komunitas. Supaya apa? Saling menguatkan, saling mensupport. Kalau kita di rumah aja, kita sendiri, enggak ada komunitas, kita akan tenggelam. Ya. Tenggelam, udah lewat aja. Kalau bergabung dengan komunitas kita disupport, doa, didoain. Di sini juga nanti ada pendoa-pendoa. Nanti kan saya akan adakan training untuk menjadi pasukan-pasukan doa. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi pasukan doa? Haleluya, amin. Ya kita percaya Tuhan itu akan mensupport kita kalau kita berkata yes. Kita dimampukan Tuhan, amin. Haleluya. Ya terakhir, untuk dipakai Tuhan melakukan pekerjaan besar, kita harus berkata, Tuhan pakai aku, bentuk aku. Yes Lord, ini aku Tuhan, aku bersedia Tuhan. Kalau kita bersedia, nanti Tuhan akan berikan kapasitas. Tuhan akan memberikan satu pewahyuan baru. Ya ini doa kita. Ayo kita akan nyanyikan nanti ya. Doa penutup, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Pakai aku menjadi alatmu. Urapi aku dengan kuasa-Mu. Jadikan aku pengerja yang setia, taat dan bersungguh hati. Gunakan hidupku untuk melakukan pekerjaan besar bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kita akan naikkan melayani. Ya, kita akan ayo silakan untuk maju juga. Kita akan naikkan pujian bagi Bapak Ibu yang mau, yang hatinya pada saat ini tergerak untuk dipakai Tuhan. Nanti saya akan mendoakan untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, kita akan naikkan pujian. Haleluya. Melayani dengan sungguh-sungguh. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Layani. Melayani lebih
selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan dapat melekat ke dalam hati kami yang mendengarkan, baik melalui YouTube maupun yang hadir di sini. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan perjamuan, siapkan hati untuk perjamuan. Semua sudah dapat jamuan? Ya, baiklah. Kita akan masuk ke perjamuan. Maaf, itu kameranya miring, Foni. Miring. Oke. Haleluya. Bapak Ibu yang udah dapat ayat bisa difoto dulu mungkin nanti jadi ayat ya. Mari kita berdiri, kita Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini Bapa. Kami mau menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, layakan hamba-Mu, Tuhan. Layakan Tuhan kami yang menerima perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa-dosa baik yang ada Tuhan maupun yang tersembunyi. Biarkan Tuhan, kami minta Tuhan pengurapan-Mu turun. Tuhan, apa saja Tuhan pada saat ini Tuhan, kami minta Tuhan Kau yang beracara dalam perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Sebab apa yang kuterima dari Tuhan telah kusampaikan kepadamu, yaitu Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah itu untuk mengenang akan daku. Ya, mari Bapak Ibu kita makan roti di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan siapkan cawan perjamuan. Nanti kita akan angkat. Oh yes, haleluya.
Kita angkat tangan kanan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengindahkan tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima kasih kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan darah-Mu menyatu dengan darah kami Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan. Dalam tubuh kami mengalir darah Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya Bapak Ibu, kita percaya akan ada perjamuan kudus, akan ada darah Yesus mengalir. Biarlah darah itu mengalir dalam tubuh kita. Kita rasakan bagaimana Tuhan sudah menebus kita dan menghapus semua dosa-dosa kita dan mengampuni setiap kesalahan kita dan bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai Tuhan untuk perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Eva yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ya, semoga kita semuanya kan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi pendorong bagi kita bahwasanya mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwasanya ini aku Tuhan, pakai aku untuk jadi alatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan doa persembahan kepada Ibu Mimi, Ibu Maria, kepada Ibu disilakan. Mari kita angkat pujian kita, mari katakan hidup ini adalah kesempatan.
pengumuman kami serahkan. Doa syafaat silakan kepada Ibu Foni. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara CMC Kasih Agape sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Engkau berkati hamba-hambamu yang melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Bu Eva sebagai gembala di CMC Kasih Agape Tuhan. Bapak, Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih Tuhan, tidak pernah salah pilih Bapak, supaya CMC boleh berkembang untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak juga, Engkau juga berkati Pak Gunadi Gunawan Tuhan sebagai ketua sinode CMC Bapak. Kami percaya Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Kami percaya ada rencanamu di balik semuanya Pak Gunadi Bapak. Kami percaya CMC boleh bergandengan tangan untuk mengembangkan gerejanya masing-masing Bapak. Engkau juga beri kekuatan kesehatan Pak Gunadi di masa tuanya. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Gunadi dalam pelayanan apapun yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani Bapak. Baik WR, Ibu Ida Tuhan, Bapak Rona juga sebagai pemusik, dan Agus Tuhan multimedia Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai bertiga ini Tuhan, lewat pelayanannya Tuhan, jadi supaya mereka di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau berkati Agus juga Tuhan di masa mudanya Tuhan, menjadi generasi mudamu Bapak. Dia setia mengikut gereja CMC di Pak Gunadi Gunawan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai Agus lebih lagi Tuhan. Jadikan dia terang dan garam dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa anak muda Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jiwa-jiwa baru hadir di CMC Kasih Agape Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati temannya Cilusi yang bergabung bersama kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mariana Tuhan. Terima kasih dia sudah bergabung dan melayani di CMC Kasih Agape. Beri Ibu Maria juga kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Tuhan di masa tuanya dia tetap setia melayani Engkau Bapak. Kami percaya juga Cilindawati Tuhan yang persembahan duka Tuhan. Kau berkati Cilindawati Tuhan. Dalam keluarganya dia menjadi oma yang takut akan Kau, menjadi contoh untuk anak, mantu dan cucunya Tuhan. Kami percaya Cilindawati lebih lagi dipakai Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal minggu depan Tuhan, tanggal 14 Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa supaya acara Natal boleh berjalan dengan lancar. Kau juga cukupkan dana-dana untuk acara Natal kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami mau merayakan Natal di tahun ini dengan kekuatan kesehatan dari Engkau Bapak. Kami percaya acara Natal boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk panitia-panitia yang terbentuk Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Rawatan-Mu terjadi. Kami boleh para pengurus, pelayan dan jemaat boleh bergandengan tangan untuk mengembangkan CMC untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kembalikan, adakan hujan pertobatan buat bangsa kami. Engkau berkati presiden kami, wakil presiden dan staf-stafnya Tuhan. Supaya mereka memerintah takut akan Kau sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya sebelum kedatangan-Mu kedua kali, bangsa kami boleh bertobat. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Bapak, kami juga berdoa kejadian musibah yang terjadi di Sumatera Tuhan. Semua ada rencana-Mu Tuhan supaya umat-umat-Mu di Sumatera boleh bertobat sungguh-sungguh Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau Bapak. Lewat kejadian musibah banjir gempa di Sumatera Tuhan, semua ada rencana-Mu Tuhan supaya kami selalu mendekat kepada Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa supaya acara di CMC ini boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Lewat kehidupan kami menjadi terang dan garam dunia Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan.
Pakai kami Tuhan, kami mau seperti wanita yang selalu diurapi, kami bisa melayani Engkau karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya CMC boleh berkembang, bangku-bangku kosong Engkau isi jiwa-jiwa yang belum bertobat Bapa, supaya kami para pengurus, gembala dan staff-staff lain Tuhan dan jemaat boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya, amin. Yes, terima kasih Bu Foni buat doa syafaatnya. Siapa yang diberkati Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu gantian ya. Nanti kalau mau melayani sebagai pendoa syafaat, bukan cuma Bu Foni, nanti siapa lagi yang mau bergabung ya. Mari kita untuk pengumuman Bapak Ibu, terima kasih untuk hadirannya. Teman-teman saya ini banyak juga yang Ibu Tante Lisda sama Meliana si Mel. Shalom. Ada Bu Wangi, ada siapa tadi yang di belakang-belakang lah. Ya, temannya Cilusi. Terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu, untuk pengumuman minggu depan kita ada Natal di sini ya. Tempat ini jam 4 seperti biasa. Jadi nanti acara Natal beda dengan ibadah biasa. Nanti ada mungkin yang mau mempersembahkan lagu. Kita Natalnya bergabung dengan PSBB Ministry. Jadi teman-teman kita di PSBB Ministry nanti juga akan datang di sini untuk kita merayakan Natal. Ada tukar kado. Ya, Bapak Ibu kalau mau tukar kado yang harganya bisa 50 lah ya. Minimal 50, bisa nanti dibungkus pakai kertas kado boleh, karena sekarang kertas koran udah jarang. Jadi pakai kertas kado aja. Barang boleh, makanan boleh. Mungkin makanan jangan ya. Makanan jangan. Oh ya, barang aja barang. Oh ya, kadonya ini ada masukan dari Bu Novi. Kadonya yang bisa dipakai lagi, jadi yang berguna. Iya. Oh, bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Nanti jangan kadonya bando ya. Kalau nanti bando, nanti kalau salah yang dapatnya cowok gimana? Yang untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengumuman bagi kita ada CMC Women setiap bulan sekali di tempat ini. Jadi setiap bulan tuh ada ibadah. Jadi setiap akhir bulan, biasanya hari Jumat atau hari Kamis. Jadi bagi yang belum bergabung di CMC Women, nanti silakan bergabung karena nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan ya akhir bulan. Bukan ini. Jadi CMC Women enggak ditiadakan untuk bulan ini. Bulan depan kita akan ada lagi untuk CMC Women. Kita akan bentuk pasukan khusus doa. Jadi yang mau bergabung nanti silakan daftar pasukan doa ya. Karena nanti akan dipimpin oleh Ibu Cici yang akan memimpin. Untuk itu, iya, untuk pengumuman hari ini ya Bapak Ibu, pelantikan semestinya Pak Sutejo Budiman, pemilik bakmi Bromo di sini, suaminya Ibu Lucy. Tapi dikarenakan beliau tidak kurang sehat, tadi lagi batuknya parah, jadi diundur. Nanti tanggal 15 akan dilantik di CMC Gereja Alpha Omega ya, tanggal 15. Bagi Bapak Ibu kita ada Natalan juga, Natalan DPP Tangerang, kalau mau ikut bisa jam 10 pagi di Ruko Alpha Omega. Mungkin di sini yang tahu, udah tahu belum? Di Ruko Palais de Europe. Nah, tanggal 15. Jadi 14 di sini Natalan. Tanggal 15 DPD Tangerang semuanya, yang dari Sewan, ada yang dari Poris, dari mana-mana berkumpul kita ngadakan di Alpha Omega. Jadi bagi di sini juga yang mau ikut nanti bisa daftar ya ke Ibu Foni ya. Nanti kita sediakan kendaraannya kalau hari Senin. Mau ikut sekalian pelantikan Pak Tejo. Karena hari ini nggak bisa, beliau berhalangan juga. Pak Gunadi berhalangan juga hadir, jadi nanti akan dilantik oleh Pak Gunadi. Oke, Bapak Ibu, sekian informasi update. Mungkin ada tambahan lain, Pak Ronald? Ya, bagi Bapak Ibu nanti ini kita ada di YouTube PSBB Ministry. Yang belum subscribe nanti silakan di subscribe ya. Nah, bisa rekamannya bisa ada di sini. Oke, baiklah, kita akan berdiri, kita akan bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu kita ada juga fellowship, jadi silahkan berkumpul.
kumpul di sebelah. Oh yes, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dalam fellowship kami boleh membicarakan hal-hal yang penting dan luar biasa. Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya dapat menggema merema di dalam hati kami. Kami mau Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami semua Tuhan di sini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena di akhir zaman Kau mencari orang-orang yang masih beriman. Apakah ada iman ditemui di bumi ini Tuhan? Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah ini. Kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Nanti dulu kita mau foto bersama, duduk di tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih buat yang di YouTube maupun yang di TikTok Live. Kita akhiri sampai di sini.